Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena malam ini banyak anak-anak muda, tidak ada salahnya kalau saya hanya sekedar mengingatkannya, khususnya kalian yang masih status pacaran, ya masih status pacaran. Tolong ketika kalian nanti sudah tidak lagi menjalin hubungan atau tidak lagi pacaran dengan pacar kalian yang ada sekarang, jangan kemudian ketemu di jalan waktu dia dengan orang lain, kong kalian langsung turun kong maki-maki gitu ya. Ada orang yang seperti gitu ya, maksudnya dia sudah putus tapi dia tidak rela gitu ya. Di mulut sudah putus tapi di hati belum gitu ya. Karena kita akan menjadi batu sandungan dimanapun kita berada gitu ya. Kan sangat dewasa kalau saudara pernah walaupun tuh mantanmu ketemu ya biasa saja gitu ya. Biasa saja waktu ketemu ya enggak perlu untuk kemudian gini enggak perlu itu sangat-sangat mempermalukan ya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul cakap mengelola emosi ya. Cakap kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengelola emosi kita, termasuk juga kalian yang saya katakan tadi yang masih status pacaran. Dan ketika nanti saudara tidak sampai ke jenjang pernikahan, janganlah masa lalu kalian di waktu masih pacaran kemudian diumbar ya di medsos, apalagi waktu ketemu kemudian ngomong sama pacarnya yang baru kemudian menjelek-jelekan. Itu bukan sesuatu hal yang menggambarkan sebagai anak Tuhan ya, tapi kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Kata mengelola berasal dari kata dasar kelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Kalau itu pekerjaan saudara ya. Jadi waktu kita berkata kita mengelola emosi kita, kita sedang mengendalikan, kita mengatur, ya kita mengusahakan agar lebih baik, lebih maju lagi dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kenal dengan istilah mengelola keuangan. Bagaimana seorang istri, seorang ibu, ataupun juga mungkin kalian yang masih kuliah, bagaimana kalian bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga bisa cukup sampai pada akhir bulan mungkin atau sampai gajian gitu ya. Kita juga mengenal dengan istilah mengelola waktu ya, sehingga tidak ada yang buru-buru atau sampai terlambat. Kita mengelola waktu dengan baik, waktunya kuliah, waktunya sekolah, waktunya belajar, waktunya ibadah, itu harus dikelola dengan baik ya. Jangan sampai nanti karena kalian tidak mengelola waktu dengan baik yang masih kuliah, datang di gereja harusnya konsentrasi dengarkan firman Tuhan, tapi akhirnya saudara membuat PR atau pekerjaan atau tugas gitu ya, karena kan melalui HP saudara. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kecakapan yang kita harus miliki atau kita harus punyai dalam hidup kita, yaitu kita harus mengelola emosi kita dengan baik. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak nama dalam Alkitab yang tercatat bagaimana mereka gagal untuk mengelola emosinya. Kita kenal siapa Kain ya. Padahal awalnya keluarga ini baik-baik saja, harmonis ya. Adam dan Hawa waktu mereka diusir dari Taman Eden, mereka kemudian punya anak. Tiba-tiba karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, membuat jadi marah. Padahal Tuhan sudah menegur dia, tapi Kain tidak bisa mengelola emosinya. Akibatnya adalah dia membunuh adiknya Habel. Kita juga kenal Esau gitu ya. Dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik sehingga dia menjual hak kesulungannya. Kita juga kenal siapa Musa, seorang pemimpin yang luar biasa waktu dia marah gitu ya. Kita juga kenal siapa Petrus. Kita juga kenal suami dari Abigail yaitu Nabal ya. Waktu orang-orangnya Daud datang kemudian menyampaikan ya supaya karena waktu itu Nabal sedang melakukan pesta gunting bulu domba. Kemudian mereka ya katakan minta bagian gitu ya, berikanlah kami. Tapi kemudian Nabal menjadi marah dan Alkitab mencatat bahwa ketika dia marah dia tidak bisa mengendalikan, dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, akibatnya fatal, dia mati. Nah saudara-saudara ada banyak lagi contoh dalam Alkitab. Amsal 20 mari kita melihatnya. Amsal 20 ayatnya yang ketiga saya akan membacakan dalam terjemahan baru ya, edisi baru, dikatakan begini. Terhormatlah seseorang yang menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh memulai pertengkaran.
terhormat, seorang yang menjauhi perbantahan. Perbantahan itu tidak mendatangkan sesuatu yang menguntungkan dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Ketika kita melakukan perbantahan dengan orang lain, itu sebenarnya kita adalah orang yang bodoh kata firman Tuhan ya. Kita orang-orang yang memulai pertengkaran itu adalah orang yang bodoh. Dalam Amsal 20 ayat 3 di Android saudara, terjemahan ini terjemahan baru yang LAI sekarang, dikatakan begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, kalau dalam terjemahan yang pertama tadi, terjemahan baru, orang yang bodoh itu memulai pertengkaran. Terjemahan yang baru yang kita miliki, orang bodoh itu membiarkan amarahnya meledak. Jadi ketika amarah kita itu meledak, sebenarnya kita adalah orang yang bodoh. Karena apa? Kita tidak bisa mengelola emosi kita dengan baik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat ini berkata begini, menghindarkan pertikaian adalah suatu tindakan yang terhormat. Hanya orang bebal sajalah yang berkeras ingin bertengkar. Kalau saudara dan saya ingin menjadi orang yang terhormat, kita tidak harus menjadi anggota dewan yang terhormat. Dengan menjauhi diri dari perbantahan, dengan menjauhi diri menjauhi diri dari perbantahan saja akan membuat kita menjadi orang yang terhormat. Karena apa? Kita tidak melibatkan diri dalam satu pertengkaran. Kita tidak melibatkan diri dalam satu pertikaian. Kita tidak melibatkan diri kita dengan apa? Dengan perbantahan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertengkaran, perbantahan, ya, pertikaian itu bisa dialami oleh siapapun juga, ya, mulai dari anak-anak kecuali batita ya, bawah 3 tahun ya. Rata-rata kalau batita itu belum gitu ya, tapi kalau sudah 3 tahun ke atas gitu ya, biasanya itu sampai ke orang dewasa, orang tua, itu pasti bisa terjadi perbantahan ya. Nggak usah jauh-jauh. Kita yang suami istri gitu ya, kita yang orang tua dan anak, kakak beradik, kemudian berkembang dengan tetangga, dengan masyarakat yang luas, di kantor, di tempat pelayanan kita gitu, itu bisa terjadi. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengelola emosi kita sehingga kita tidak terpancing dengan pertikaian. Pertikaian, perbantahan, pertengkaran itu bukan hanya milik orang-orang yang mohon maaf ya, yang di pinggiran sana. Tapi juga orang-orang yang terhormat. Saudara bisa menyaksikan di televisi bukan? Ya, mereka sedang rapat ya di ini, kemudian main lempar kursi. Berapa waktu yang lalu saudara pasti akan lihat di layar televisi anggota dewan yang terhormat kan mereka lempar kursi. Bahkan kalau saudara biasa lihat di tayangan-tayangan, orang-orang yang terhormat yang seharusnya tanda petik mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah orang terhormat. Tapi justru mereka, kata Alkitab, menurut pembacaan kita, mereka adalah orang yang bodoh. Justru mereka adalah orang-orang yang bodoh. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita diingatkan pada malam hari ini bahwa siapapun berpotensi untuk bisa melakukan kebodohan ini, atau firman Tuhan berkata hal yang bebal, yaitu bertengkar, terjadi bertikai dengan orang lain, berbantah-bantahan dengan orang lain. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh marah. Bisa marah, boleh saja marah gitu ya. Asalkan marah itu tujuannya untuk kebaikan, untuk mendidik, untuk mengingatkan, untuk mengarahkan. Tapi yang tidak benar adalah kalau kita saling berbantah-bantah gitu ya. Kalau kita saling saling berdebat satu dengan yang lain. Berdebat dalam pengertian yang negatif yang menyebabkan akhirnya kita jadi sakit hati. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang bilang begini ya, soalnya asik seru, kayak sesuatu gitu ya. Saudara, sadarkah kita bahwa kalau kita memiliki tabiat atau kesukaan, kemauan yang suka bertengkar ya, bertengkar apa-apa kemudian kita bertikai, saudara, sebenarnya kita adalah orang yang bodoh. Jadi kalau umpamanya suami kita
istri kita atau orang tua kita bawaannya mungkin selalu bertengkar, selalu mau perbantahan seperti gitu, atau teman kita, bilang saja dalam hatimu, dia bodoh, dia bebal. Jangan kasih dengar ya, itu tambah jadi saudara ya. Saudara kasih tahu, oh, jadi itu ya. Jangan jangan saudara ngomong, cukup dalam hati kita saja ya. Nah saudara-saudara, dan juga ada orang yang mendapatkan julukan ya, mendapat julukan, justru jadi panggilan. Kalau ada sesuatu dia bilang, oh kasih tahu si A, kasih tahu si B, nanti dia yang pergi sana, nanti dia yang labrak dorang. Sepertinya satu kebanggaan saudara. Alkitab berkata kita menjadi orang yang bodoh. Kalau yang seperti gitu, kalau kita mau menjadi terhormat dalam pandangan Allah ya. Bukan saja dalam pandangan manusia tapi dalam pandangan Allah. Maka kita harus menghindarkan diri. Saudara, anak saya yang kakak itu pernah cerita gitu ya, dia bilang gini, waktu dia masih kuliah di Manado, dia bilang gini, dan saya suka berteman dengan, saya tidak perlu menyebut suku tertentu, daerah tertentu ya. Kemudian saya berteman dengan mereka, Mak, walaupun mereka itu untuk teman-teman saya tidak mau berteman dengan mereka, tapi saya suka berteman dengan mereka. Saya tanya, apa alasanmu? Dia bilang gini ya, salah satu dia bilang gini, jadi kalau umpamanya terjadi apa-apa gitu ya, dorang yang maju, kita mau lari ya, karena memang anak saya yang pertama juga bukan seseorang yang suka berbantah-bantahan seperti gitu ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang dikuasai oleh amarah, sehingga terjadi perdebatan, terjadi pertengkaran, ya terjadi pertikaian, maka saudara akan dikasih Tuhan, orang itu tidak bisa mengendalikan emosinya, ya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau itu kan perdebatan atau perbantahan itu kan dua pihak seperti gitu ya, dua pihak. Ketika yang satu bicara, lawannya juga tidak mau diam. Iya, jangankan mungkin karena ada sesuatu hal mungkin kita berkelahi seperti gitu. Di layar televisi kalau saudara lihat biasa kan tuh ada ada tayangan kayak debat apa gitu ya. Yang sana belum selesai, ini sudah menyaut gitu ya, sampai akhirnya moderatornya harus menenangkan. Ya, mungkin perlu juga kalau ada yang berdebat supaya perdebatan itu atau pertengkaran itu cepat selesai, butuh moderator gitu ya. Jadi bilang, silakan Bapak bicara atau silakan saudara ngomong. Waktu dia ngomong menyelesaikan, kemudian silakan kamu. Tapi kan yang terjadi di masyarakat atau di mana kita berada, yaitu tidak mau saling mengalah, maunya saling menang, maunya ini. Sana belum selesai, yang situ belum selesai, akhirnya terjadi pertengkaran. Padahal Alkitab berkata bahwa kita seharusnya membawa damai. Dalam satu kata atau khotbah Tuhan Yesus di bukit dia berkata supaya kita membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai itu kan enak ya, damai itu kan indah. Damai itu kan sesuatu yang menyenangkan. Apakah saudara betah? Apakah saudara senang berteman dengan orang yang suka bertengkar? Tentunya tidak kan? Kita akhirnya dihantui ketakutan dan tanpa kita sadari kalau kita berteman, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang demikian, itu satu saat kita akan jadi terbiasa, kita jadi ikut-ikutan. Kita yang tadinya pendiam, kita tadinya orang yang suka mengalah, tapi karena terbiasa dengan lingkungan seperti itu, saudara sadar atau tidak, cepat atau lambat kita juga akhirnya ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi kita sehingga tidak terlibat dalam kemarahan. Sebab kalau sudah terjadi pertikaian, terjadi perbantahan ya, terjadi perdebatan yang dalam petik perdebatan yang negatif, tidak ada kata-kata rohani di sana. Tidak ada yang bilang puji Tuhan, haleluya. Tidak ada saudara, yang ada adalah makian. Yang ada adalah kata-kata kasar. Yang ada adalah kata-kata kotor. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin Alkitab berkata bahwa mulut yang sama kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berkata Tuhan Yesus baik. Tapi dari mulut yang sama kita mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kotor kepada orang lain. Karena itu Alkitab berkata, kalau kita mau terhormat, dihindari, ya, jangan suka melibatkan dalam pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan luka-luka dalam hati kita. Mari kita melihat dalam Yakobus pasal pertama, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20.
Yakobus 1 ayat 19 dan 20 firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya ulangi ayat yang terakhir. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik? Yang pertama dari firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ini. Yang pertama adalah cepat mendengar tapi lambat berkata-kata untuk marah. Cepat mendengar ya, coba kita dengarkan dulu, berikan kesempatan dulu orang itu untuk berbicara. Seringkali kenapa terjadi pertengkaran, pertikaian, perbantahan karena apa? Karena orang itu belum selesai menjelaskan, belum selesai menceritakan, belum selesai bicara, kita langsung potong. Dan akhirnya bukan seperti itu jawabannya, bukan seperti itu alur ceritanya, kita sudah potong dan terjadi pertikaian, pertengkaran. Bukankah sering kali kita bilang, dengar dulu kok. Ya, waktu kita dengar, oh gitu ya. Baru kita bilang, oh ternyata begitu ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena orang yang bertengkar itu tidak pernah searah. Ya cuma satu, kan tidak mungkin saya bertengkar kemudian saya sendiri ngomong dari A sampai Z, tidak kan. Tapi saling adu gitu ya, saling menyampaikan argumennya. Bahkan yang lebih parah lagi, masalahnya hanya karena kurang garam itu sayur, ya waktu suami bilang gini, "Ma, kenapa ini sayur kok kurang garam? Kenapa so habis terompe garam gitu ya?" Nah, istri yang tidak terima, langsung dia ini, "Oh, memang gini, memang iya, memang gini." Kita mulai masalahnya cuma karena kurang garam, itu bisa melebar jadi cerita yang panjang. Kita bisa mengungkit masalah-masalah yang lain sehingga masalah cuma kurang garam atau masalah apa saja yang hanya sepele itu bisa melebar. Karena apa? Kita tidak bisa menguasai emosi kita. Kenapa sih kalau kita bilang, iya Pak, habis terompe garam. Iya Pak, memang kita sengaja kasih sedikit garamnya supaya Papa enggak emosi. Kan? Bapak enggak darah tinggi maksudnya gitu ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita, masalah utamanya tidak terselesaikan tapi menjadi melebar ya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita harus cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata, apalagi berkata-kata untuk marah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba dengar saya menyanyi gitu ya. Saudara dengar. 16 Agustus tahun 45. Saya kira saudara yang tahu lagu ini pasti bilang, ibu ini masa tidak tahu bahwa bukan tanggal 16 Agustus tahun 45 kita merdeka, tapi 17 Agustus. Kan tidak populer tuh 16 Agustus. Tapi tunggu dulu, belum selesai karena saya juga pernah dengar lagu ini ya. Lagunya gini, 16 Agustus tahun 45, esoknya hari kemerdekaan kita. Ada yang salah? Besok tanggal berapa? Tanggal 17 kan, hanya karena tidak menyebut tanggalnya tapi dia bilang besoknya. Tanggal 16 tidak pernah besoknya 18. Tanggal 16 tidak pernah besoknya 20, pasti 17. Itu kan kadang-kadang kalau kita hanya cuma dengar, belum tuntas, belum selesai, kita sudah komen gitu ya. Masa tidak tahu bahwa hari kemerdekaan tanggal 17. Itu yang sering kali apa yang dikatakan bahwa cepat mendengar tapi lambat untuk apa? Lambat untuk berkata-kata ataupun berkata-kata untuk marah seperti gitu ya. Nah kalau saya bilang begini, 5 kali 5 sama dengan 20. Pasti saudara berkata, ibu ini tidak lulus waktu pelajaran matematika dulu di SD atau SMP sampai SMA. Ya, kalau di perguruan tinggi kan saya sekolah teologi kan tidak ada matematika, cuma SMP, SD, SMP, SMA. Saudara pasti bilang, pasti ibu tidak lulus. Masa 5 kali 5, 20? Saya belum selesai. 5 kali 5, 20 tambah 5.
Cukup kan 25 kan gitu ya. Itu memang kadang-kadang kan apalagi kita ini orang tua saudara ya. Kalau kalian yang muda-muda sih mungkin biasa. Tapi kita yang sudah umur biasa kalau mendengar seperti gitu. Langsung kita marah, langsung emosi. Masa kamu enggak tahu 5 kali 5 itu 25 bukan 20. Iya mak, iya pak, tapi 5 kali 5 20 tambah 5 kan sama nilainya nilainya 25. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari hal-hal yang seperti ini yang kelihatannya sepele, itu bisa membuat kita marah, bisa buat kita bertengkar, bisa kita berdebat dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus cakap mengelola emosi kita saat marah? Karena Alkitab berkata kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemarahan manusia tidak pernah mengerjakan hal yang benar atau tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu kita harus bisa mengelola emosi kita. Yang kedua, dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-21, Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang kedua, kita bukan saja cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dari kitab Yakobus. Tapi yang kedua, kita harus mengisi hati kita, ya pikiran kita dengan firman Tuhan. Bukan membiarkan kata-kata kotor dalam pikiran kita, dalam hati kita. Karena berapa waktu yang lalu saya pernah khotbah bahwa apa yang keluar dari perkataan kita, itu dari hati dan kita menyimpan kata-kata kotor, kita menyimpan kata-kata yang kasar sehingga satu saat dia pasti akan keluar. Tapi kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita, sekalipun dalam tekanan walaupun mungkin kita diperlakukan tidak adil, tapi tetap ada kata-kata firman yang kita ungkapkan. Bukan makian, bukan caci maki, bukan apa kata-kata kasar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Yakobus berkata bahwa buanglah, ya dikatakan tadi, buanglah segala sesuatu, ya buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Apakah ada di antara saudara yang berani berkata, oh saya tidak pernah, tidak ada yang kotor-kotor di pikiran saya, tidak ada yang negatif-negatif dalam hati kita, dalam hati saya. Mungkin kita tidak berani untuk untuk bisa menjamin. Karena apa? Selama kita masih hidup dalam daging, potensi itu ada. Tapi bagaimana kita bisa mengelola hati kita, pikiran kita sehingga hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat itu tidak ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tapi kita mengisinya, mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup kata buanglah itu ditulis hilangkan atau hapus. Bapak Ibu saudara, anak-anak muda, pernah dengar pernah terima WhatsApp dari seseorang atau mungkin di grup atau ya dari seseorang lah gitu ya. Kemudian WhatsAppnya itu menjengkelkan, bikin sakit hati ya, bikin kesal kita. Atau mungkin ada yang diputusin sama pacarnya hanya melalui WhatsApp. Saya mau tanya, saudara simpan, saudara ini jadi bukti nanti. Tunggu 1 kali nanti, ini jadi bukti. Saya mau bilang bahwa apakah itu berguna untuk pertumbuhan rohani kita? Bukankah ketika kita buka lagi, kita baca, meledak-ledak lagi marah kita gitu ya. Kita jadi emosi. Ya. Ada satu kisah gini ya. Ada orang yang pinjam uang. Dia pinjam uang sampai sudah pinjam uang sampai yang ke-20 kali dan teman itu selalu pinjamkan dia kasih pulang, pinjamkan sampai 20 kali dia terus kasih pinjam. Waktu dia minta tolong lagi, minta pinjaman untuk yang ke-21, temannya ini tidak menyanggupinya. Kemudian yang minjam dia bilang, memang kamu, dia mulai kata-katai, dia marah, dia lupa 20 kali yang lalu yang pernah ditolong. Dan ketika waktu orang itu menyimpan WhatsApp dari temannya itu, dia jadi marah, dia jadi emosi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu kalau ada
kita terima WhatsApp yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang hanya membuat hati kita terluka, dihapus saja, tidak ada gunanya. Yang saudara simpan kemudian saudara nanti waktu lagi sendiri kemudian baca, marah lagi. Saudara, Alkitab bilang bahwa semua yang tidak berguna, semua yang membuat kita sakit hati, semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu dihapus, dihilangkan. Bagi kita yang sering buang sampah, waktu kita buang sampah, kita membuangnya bukan untuk dipungut kembali, bukan. Kita membuangnya sudah, kalau nanti tukang sampah datang ambil ya sudah pergi, ya sudah dibawa atau mungkin dibakar. Kecuali ya biasakan ibu-ibu gitu waktu kita buang sampah, mungkin ada kita lalu cari biasakan kalau ada terima amplop atau gajian gitu ya. Kita bingung, aduh mana ini amplop. Baru kita mencoba mencari mungkin di tempat sampah yang kita sudah buang. Tapi pada umumnya ya bahwa sampah itu selalu dibuang bukan untuk dipungut kembali. Kecuali mungkin ada yang mencari dos-dos gitu ya. Tapi orang lain bukan kita. Begitu juga kalau yang tidak berguna, tidak bermanfaat, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Alkitab berkata, buang semuanya, dihapus, dihilangkan karena itu tidak berguna, hanya membuat kita jadi sakit hati. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan gini, sebab itu buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat, dibuang saudara ya. Sesuatu yang kotor yang jahat itu dibuang. Kemudian apa? Terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah dalam hatimu, sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kosongkan pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita mengisinya dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tapi kita menyimpan dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena itu Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kita menjaga dengan apa? Dalam kitab Mazmur berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan, kata firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita? Melalui firman Tuhan yang kita selalu baca. Firman Tuhan kita dengarkan. Firman Tuhan yang kita renungkan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pasti kenal dan ingat ya cerita Yusuf. Yusuf dalam kitab Kejadiannya. Yusuf ketika berada di rumah ayahnya, sekalipun dia adalah anak ayah gitu ya, anak papa. Tetapi bukan berarti dia memanjakan dirinya kemudian tidak melakukan sesuatu. Satu saat kata firman Tuhan ya, Yusuf ini diutus oleh papanya atau disuruh papanya untuk mengantarkan makanan untuk 10 abang-abangnya. Karena kan yang tinggal di rumah dia dengan Benyamin gitu ya. Waktu dia pergi ya dengan susah payah ya, dia harus mencari di mana mereka berada, kan pasti bukan seperti sekarang yang ada kendaraan, ada mobil, ada motor. Waktu itu kan pasti jalan kaki saudara ya. Tidak disebutkan apakah dia ada teman atau tidak, tapi firman Tuhan berkata Yusuf pergi dan mencari saudara-saudaranya. Dari kejauhan saudara-saudaranya sudah melihat, wah ini tukang mimpi datang. Mereka sudah merancangkan yang buruk. Tapi Yusuf dengan Dengan sukacita dia menemui abang-abangnya. Dia membawakan mereka makanan. Tapi apa yang terjadi? Secara singkat saya menceritakan saja bahwa mereka kemudian menangkapnya. Mereka memasukkan di sumur yang tak berair. Dan kemudian mereka menjualnya ya. Dan kemudian Yusuf ini berada di rumah Potifar. Dia di sana setelah bekerja dengan baik. Dia difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dia masuk di penjara gitu ya. Waktu dia masuk penjara dia pernah menolong tukang minum raja dan tukang roti ya. Tapi ketika tukang minum ini dikembalikan kepada pekerjaannya, dia lupa dengan Yusuf. Dan singkat cerita akhirnya Yusuf dipromosikan menjadi orang kedua di Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan panjang yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang penuh dengan berbagai hal yang bisa membuat jadi marah. Tapi saudara tahu, ketika saudara-saudara Yusuf datang, apalagi ketika sudah mereka membawa Benyamin, saudara adik dari Yusuf ini, kemudian Alkitab berkata waktu di rumah itu ya, di satu ruangan, waktu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, ya, apa yang terjadi? Dia mengungkapkan hati rasa rindunya kepada mereka dan bukan kebencian.
bukan kebencian. Tapi dia mengungkapkan bagaimana dia merindukan mereka, dia mencintai mereka. Alkitab berkata dia menangis, bukan menangis karena menyesali, bukan. Tapi karena dia kerinduan mereka, dia bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudaranya. Dan ketika ayah mereka, Yakub meninggal, saudara-saudara bilang, bisa jadi Yusuf itu balas dendam dengan kita. Tapi Yusuf berkata bahwa waktu mereka menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf berkata bahwa apakah aku pengganti Allah? Pengganti Allah ke aku, dia berkata. Karena apa? Dia bilang bahwa gini, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Untuk kepentingan apa? Kepentingan satu bangsa. Dia menghapus, dia membuang semua pengalaman buruk yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan ketika selama dia berada di Mesir sebelum dia menjadi orang kedua. Dia bisa mempidanakan, memperkarakan istri Potifar. Dia bisa memperkarakan juru minum raja. Tapi dia tidak melakukan. Dan dia berkata bahwa saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Saudara, dia bisa menguasai, dia bisa mengelola emosinya dengan baik sehingga Tuhan memberkati Yusuf yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-22, dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang ketiga, kita bukan hanya lambat untuk berkata-kata marah, kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata marah. Yang kedua, kita harus mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus melakukan firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa kalau kita hanya pendengar saja, kita ini menipu diri kita. Logikanya begini, diri kita saja kita tipu, nah apalagi orang lain. Kalau kita hanya menjadi pendengar firman dan kita tidak pernah melakukan firman, Alkitab berkata kita menipu diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau diri kita sendiri kita bisa tipu, nah apalagi orang lain. Mungkin saudara pernah mendengarkan statement ini. Yang penting orang dengar. Mengerti tidak mengerti, yang penting kita dengar. Ada benarnya tapi tidak benar secara keseluruhan. Karena yang benar adalah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, bukan cuma mendengar dan menyimpan dalam hatinya, tapi juga melakukan dalam hidupnya setiap hari. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukan, itu sama dengan membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ketika badai angin kencang datang, ya banjir, habis semuanya. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Alkitab berkata, Yesus berkata, orang itu seperti membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sekalipun mungkin berkata gini, saya ini dengar firman Tuhan dari jam sekian pagi. Ya, dia mulai sebutkan mungkin nama-nama hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Ya, dia dengar semua, dia catat dan sebagainya. Tidak salah, itu baik. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah firman yang didengar itu, apakah firman yang dicatat itu dilakukan atau tidak? Jangan hanya berhenti didengar, jangan hanya berhenti dicatat, tapi juga harus dilakukan. Kita eksekusi dengan apa? Dengan melakukan firman tersebut, bukan hanya sekedar teori kita dengar, tapi kita harus melakukan. Sebab sekali lagi firman Tuhan berkata, kalau kita hanya menjadi pendengar, kita menipu diri kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengelola emosi kita, maka kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana supaya kita memiliki jalan atau punya jalan yang terang, yang benar, maka firman itu yang mengarahkan kita. Ya, mungkin kita bisa terpancing untuk terlibat dalam pertengkaran, dalam pertikaian, ya. Tapi karena firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita, dalam hidup kita,
dan kita selalu praktekkan, maka itu memampukan dan menolong kita untuk tidak terjebak dengan kebodohan yang biasa dilakukan oleh orang, yaitu suka bertengkar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kita melakukan firman Tuhan yaitu bentuk kita melakukan firman Tuhan yaitu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, ada satu contoh dalam Alkitab, dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara nanti bisa baca ya, kitab Para Rasul pasal 16 kalau tidak salah. Di sana itu dikisahkan Silas dan juga Paulus ya dalam pelayanan. Nah, karena ada orang yang cemburu ya, tokoh-tokoh gitu ya, yang ada orang-orang yang cemburu, kemudian mereka menyeret kedua orang ini yaitu Paulus dan Silas. Singkat cerita, akhirnya mereka apa? Mereka disesah gitu ya, mereka dipukul gitu ya. Kemudian bukan cuma sampai di situ, tapi mereka dimasukkan dalam penjara. Sampai di sini saya pikir bahwa manusia kita bisa protes. Wah, kok begini pelayanannya ya? Kita ini kan memberitakan firman Tuhan. Kok kenapa kita diperlakukan seperti gini? Bisa saja mungkin Silas berkata, Paulus mungkin ini yang terakhir saya ikut kamu. Lain kali mungkin saya tidak siap. Atau mungkin Paulus berkata, aduh Silas mohon maaf ya. Tapi Alkitab berkata bahwa yang dilakukan oleh kedua orang ini yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, ada banyak saya dengar kesaksian ya dari orang-orang lain dan mungkin juga pengalaman hidup kita bahwa ketika kita bisa marah, waktu mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang tidak benar, kita bisa bertindak yang tidak benar, mungkin dengan kita bisa bertengkar, bertikai dengan orang, tapi kita mengambil satu waktu di mana seharusnya kita bertengkar dengan orang, tapi kita mengambil waktu untuk masuk di kamar dan kita memuji Tuhan. Itu jauh lebih bijaksana. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 22 sampai 23. Penulis Yakobus berkata bahwa orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, itu seperti orang yang hanya ke cermin, dia lihat mukanya, setelah itu kan dia melupakan. Nah, karena itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita? Cepatlah mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, ya, berkata-kata untuk marah. Kemudian isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Bukan dalam waktu-waktu tertentu, tapi dengan kontinu ya kita lakukan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan pernyataan ini. Kemarahan, pertikaian, perbantahan hanya merusak hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak adik, pertemanan, berjemaat, dan bermasyarakat. Karena itu kelola emosi kita dengan benar, sebab kemarahan manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.